Part 1. Di awal cerita, terlihat seorang siswa SMA yang terjatuh di atas gedung sekolahnya, dan di saat dia terjatuh, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Kenapa aku malah terjatuh dari atap? Aku sudah akan lulus. Aku menahan semua penderitaanku selama ini untuk kelulusanku. Aku tidak mengerti. Satu hal yang pasti adalah, ini adalah hari di mana aku meregang nyawa. Tidak, apa aku sungguh dapat mengatakan kalau aku sudah mati? Ini sudah 3 bulan lamanya." Di saat siswa tersebut dirawat di salah satu rumah sakit, dia yang terbaring tak berdaya karena koma dan hanya bisa mendengar serta merasakan apa yang bersentuhan dengannya. Tak sengaja dia pun mendengar obrolan neneknya dan salah seorang, dengan orang itu yang belum diketahui apakah dia dokter, ataupun suster. Dia berkata, "Maaf, kami harus memberitahukan ini pada Anda, tapi, aku tidak pernah melihat seorang pasien terbangun kembali setelah didiagnosis mati otak. Saya rasa Anda harus bersiap-siap untuk kemungkinan yang terburuk." Siswa tersebut yang mendengar percakapan mereka, dia pun berkata dalam hatinya, "Jadi, setelah aku jatuh dari atap sekolah, aku didiagnosis mati otak yang mana hanya pernah ku dengar sebelumnya. Aku dapat merasakan sentuhan nenek, aku bahkan dapat mendengar suara nenekku. Ini akan baik-baik saja. Aku tidak pernah sakit sebelumnya. Aku yakin aku dapat berdiri sebentar lagi. Tapi di dunia yang kejam ini, tidak ada satu hal pun yang dapat kulakukan." Diketahui, nama dari siswa tersebut adalah Kim Hyun Sung. Nenek dari Kim Hyun Sung yang merasa sedih, sambil memegang tangan Kim Hyun Sung, dia berkata, "Hyun Sung, para bajingan itu menyuruhku untuk menyerah atas dirimu. Tapi bagaimana bisa nenek melakukan itu? Nenek memungutmu dan membesarkanmu setelah kau kehilangan kedua orang tuamu. Nenek tidak mungkin akan menyerah atas dirimu. Cukup sekali saja, berikan nenek tanda bahwa kau masih hidup." Dan di sisi Kim Hyun Sung, dia yang mendengar perkataan neneknya, dia pun mencoba untuk menggerakkan badannya, namun dia masih tetap tidak bisa. Keesokan harinya, giliran adiknya yang bergantian menjenguk, dengan dia yang berkata, "Kakak, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Para bajingan yang menyiksamu sekarang menyiksaku. Nenek mulai bekerja di sebuah restoran untuk biaya rumah sakitmu dan berakhir melukai dirinya sendiri. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau harusnya mati saja. Kami tidak akan semenderita ini jika kau mati. Kumohon, sadarlah." Di sisi Kim Hyun Sung, dia yang mendengar perkataan adiknya, dia berkata, "Berhenti berbaring di sana dan bangunlah, sialan. Aku bahkan tidak dapat meneteskan air mataku. Apalagi berdiri atau bunuh diri. Ini pasti adalah mimpi. Aku pasti sudah mengalami mimpi buruk yang panjang. Jika aku dapat menunggu sedikit lebih lama lagi, jika aku bertahan sedikit lebih lama lagi, aku yakin aku pasti akan terbangun dari mimpi ini." 3 tahun pun sudah berlalu, Kim Hyun Sung yang masih berbaring, dia pun berkata kalau Hyun Jin nama dari adiknya, dia sudah lama tidak menjenguknya. Dan setelah itu, terlihat 2 orang yang sedang membicarakan nenek dari Kim Hyun Sung. Salah satu dari mereka yang berpakaian putih, dia berkata kepada rekannya kalau nenek dari Kim Hyun Sung mengalami pingsan. Setelah itu, mereka yang merasa tidak akan terganggu oleh keluarga Kim Hyun Sung lagi. Salah satu dari mereka pun berkata, kalau mereka bisa menonton televisi dengan suara yang kencang, tanpa mereka sadari, kalau Kim Hyun Sung mendengar semua percakapan mereka. Oke, di sini saya berpendapat, mungkin 2 orang ini adalah keluarga dari pasien yang lain yang seruangan dengan Kim Hyun Sung. Tapi kalau salah, mohon dimaklumin ya. Kim Hyun Sung yang mendengar perkataan mereka, dia yang marah berkata, "Brengsek, persetan dengan ini tidak mungkin." Park Min Chul, Choi Yong Taek, Jung Min Ho, Kang Chang Suk, Oh Dae Hwan, Kim Yung Chul, dan bahkan para guru yang melindungi para bajingan itu. Jika saja aku dapat mengalami keajaiban untuk membalik ke masa-masa tersebut, aku pasti akan menghancurkan setiap dari mereka. Di dalam imajinasinya, Kim Hyun Sung yang sedang membalaskan dendamnya kepada para berandalan yang membuatnya harus berbaring di rumah sakit. Dia yang terlihat marah pun langsung menyerang Park Min Chul dengan lutut kakinya, kemudian sambil meneteskan air matanya, Kim Hyun Sung berkata, "Aku yakin tak peduli seberapa sakit pukulanku melukaimu, sakit tersebut tidak akan sebesar sakit yang dialami oleh nenekku. Tidak, ini bukanlah apa yang aku inginkan.
bukan balas dendam yang semudah ini. Dari awal hingga akhir, tak peduli cara apapun itu, aku akan merencanakan sesuatu untuk memusnahkan mereka secara total, sehingga mereka tidak dapat berdiri lagi, sehingga mereka lebih menderita dari apa yang kualami, rencana sempurna yang akan menghancurkan semua yang mereka miliki. Ya, itu benar. Cara ini pasti akan berjalan dengan sempurna, bedebah brengsek. Dan setelah 10 tahun berlalu, Kim Hyun-sung yang menghabiskan waktu tersebut dengan membayangkan dia terus membalaskan dendam kepada para berandalan yang membuatnya masuk ke rumah sakit. Dia yang mulai menyerah dengan hidupnya karena tak kunjung bangun dari koma, dia berkata. Tapi pada akhirnya, semua tidak ada gunanya. Aku tak peduli siapapun itu. Tolong akhiri hidup ini. Dan tak berselang lama, muncul sebuah sinar dan seseorang yang berjalan menghampirinya, kemudian tersenyum kepada Kim Hyun-sung, dan Kim Hyun-sung pun membalasnya dengan senyuman, kemudian orang itu pun menghilang sehingga membuat Kim Hyun-sung termenung. Setelah beberapa saat, setelah kejadian tersebut, dia yang terbangun pun melihat suasana di pagi hari, serta mendengar suara dari televisi dan melihat papan tulis yang dia ingat saat dulu dia masih sekolah. Kim Hyun-sung yang terkejut dengan apa yang dia lihat di depannya. Dia pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang menganggap kalau dia sedang bermimpi. Dia pun mencoba menyadarkannya dengan cara mencubit pipinya, dan saat dia merasakan sakit dari tindakannya tersebut, dia yang melihat sebuah pulpen dan berpikir kalau itu bukanlah mimpi. Dia pun mengetesnya dengan cara menusuk pahanya dengan pulpen tersebut, dan alhasil, dia pun menyadari kalau itu bukan mimpi, dan berpendapat kalau dia telah kembali ke masa lalu. Tak lama, terlihat seseorang yang sedang marah, dan menendang salah seorang sampai orang tersebut jatuh tersungkur, dikarenakan keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tersebut, dan orang yang menendang pria itu adalah Park Min-chul. Park Min-chul yang terus menghajar pria tersebut, karena masalah keinginannya yang tidak mau dipenuhi oleh pria tersebut, Park Min-chul tanpa ampun terus menghajar. Meskipun pria tersebut sudah meminta ampun, dan tidak akan membantah keinginannya lagi. Di sisi Kim Hyun-sung, dia yang melihat situasi yang ada di depannya, dia pun teringat, kalau situasi tersebut adalah titik awal dari seluruh penderitaan yang dia alami, saat di kehidupan yang lalu. Para murid yang lain, yang melihat itu pun hanya bisa terdiam, dan melihat perundungan yang dilakukan oleh Park Min-chul. Dan tak lama, Kim Hyun-sung pun mendekatinya dan berkata untuk menghentikan perbuatannya, dan Park Min-chul, yang mendengar itu pun memalingkan pandangannya ke arah Kim Hyun-sung, kemudian berkata, "Apa? Aku tidak salah dengar. Menarik, Kim Hyun-sung. Kau pikir kau dapat mengatasi situasi ini? Kamu pasti berpikir kalau kau berbeda dari orang ini. Tapi, kau salah mengira. Kau bukanlah," dan sebelum perkataannya selesai, Kim Hyun-sung langsung memukul Park Min-chul, sambil berkata dalam hatinya, yang mengatakan, "Aku kembali ke masa di mana aku masih SMA kelas 1, ke masa yang selalu kudambakan untuk kembali, setelah sekian lamanya. Hari ketika semuanya berubah dalam hidupku, aku masih dapat mengingat dengan jelas apa yang terjadi pada hari itu." Park Min-chul sedang fokus sendiri ketika guru sedang menjelaskan materi. Dia adalah tipe pembuli yang menyiksa temannya. Dia menikmati sebuah game bernama Legend Online. Diketahui, pria yang dihajar oleh Park Min-chul bernama Lee Jung-min. Oke, kita kembali ke perkataan Kim Hyun-sung, yang berkata, hari itu, Lee Jung-min menjadi budak suruhannya Park Min-chul. Nilainya Lee Jung-min yang selalu teratas di kelas mulai jatuh secara perlahan, karena Park Min-chul selalu memintanya menggunakan uang tersebut untuk membeli item-item di game. Lee Jung-min akhirnya berakhir stres. Hari itu adalah kali pertamanya aku menyaksikan kekerasan terjadi tepat di depan mataku sendiri. Aku tidak ingin menyebabkan masalah apapun, tapi aku ingat, kalau Lee Jung-min selalu membantuku dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Aku hanya tidak dapat menyaksikan Lee Jung-min dihajar tanpa dibantu oleh seorang teman pun. Di saat Kim Hyun-sung akan menolong Lee Jung-min, salah satu teman sekelasnya mencoba untuk menghentikan hal tersebut, karena dia tidak ingin melihat Kim Hyun-sung berurusan dengan Park Min-chul, yang dianggap sebagai orang yang sulit dihadapi. Namun, Kim Hyun-sung tak menghiraukan perkataannya, lalu berkata kembali dalam hatinya, dengan mengatakan, "Aku tahu apa yang dia bicarakan.
Tapi aku selalu hebat dalam sport dan tidak kalah dengan para sok jagoan ini. Nama Park Min-chul tidak terlalu mengintimidasi bagiku. Berhubung ada guru yang datang tidak lama setelah kejadian itu, situasi tadi teratasi begitu saja. Tapi sejak itu, gengnya Park Min-chul mulai mengusikku. Setiap hari, aku diseret gengnya Park Min-chul. Aku dihajar tiap hari tanpa ada jeda sedikit pun. Bahkan setelah sekolah selesai, ada hari-hari di mana aku bahkan tidak bisa tidur, karena disuruh untuk menaikkan level akun game mereka. Neraka. Tidak ada kata yang lebih baik untuk mendeskripsikan situasiku saat ini daripada kata tersebut. Oke, kita kembali ke masa, di mana Kim Hyun-sung yang memukul Park Min-chul. Para murid yang lain, yang melihat tindakan Kim Hyun-sung pun merasa terkejut, dan di sisi Park Min-chul, dia yang mendapatkan pukulan dari Kim Hyun-sung mulai merasa marah. Namun tak berselang lama, Kim Hyun-sung lalu menjambak rambut kepalanya dan langsung membantingnya ke arah meja belajar, sehingga membuat darah muncul dari lubang hidung dan mulutnya. Di saat para murid yang lain melihat perilaku dari Kim Hyun-sung selaku ketua kelas yang tak seperti biasanya, Kim Hyun-sung yang terus menghajar Park Min-chul, di waktu tersebut, Kim Hyun-sung berkata dalam hatinya. Momen ini, situasi ini, aku mengukirnya di kepalaku saat aku koma. Park Min-chul memiliki gaya bertarung yang secara dominan bergantung pada fisiknya. Dia tidak terbiasa dipukul, jadi dia harus tumbang setelah serangan pertamaku. Di momen ketika dia mencoba untuk bereaksi setelah menerima tinjuku secara telak, aku akan menjambak rambutnya, dan menghantam kepalanya ke meja. Aku selalu mensimulasikan skenario ini, tanpa henti-hentinya, selama 10 tahun, dan, bahkan serangan selanjutnya ini, kau tidak akan tahu betapa sangat aku menantikan momen ini. Aku tidak peduli kau kuhajar sampai mati atau tidak. Jika kau mengangkat kepalamu, akan kusepak. Jika kau menahan pukulanku dengan tanganmu, tanganmu akan kupatahkan. Dan tak diduga, seseorang pun datang sambil melempar sebuah kursi, dan saat Kim Hyun-sung melihatnya, pria tersebut pun berkata untuk Kim Hyun-sung menghentikan perbuatannya. Kim Hyun-sung yang menjawab kalau dirinya tidak mau melakukan apa yang dia katakan, dan bertanya apa yang akan orang itu lakukan. Rekan dari pria yang melempar meja yang melihat dan mendengar perkataan Kim Hyun-sung pun berkata, apakah Kim Hyun-sung sudah tidak waras? Nama dari pria itu adalah Jung Min-ho, anggota gengnya Park Min-chul, kelas 10 ruangan 8. Dia yang berkata dalam hatinya kalau Kim Hyun-sung tidak mungkin tidak tahu konsekuensi dari berurusan dengan Park Min-chul, dan melihat Kim Hyun-sung tidak terlihat takut sedikit pun. Pria yang melemparkan meja ke arah Kim Hyun-sung yang marah pun menghampiri Kim Hyun-sung. Dan Kim Hyun-sung yang melihatnya pun berkata dalam hatinya, dengan berkata. Mereka disebut sebagai gengnya Park Min-chul hanya karena Park Min-chul yang memimpin gengnya untuk membuli anak-anak lain. Tapi nyatanya, orang ini adalah orang terkuat di geng tersebut. Nama pria tersebut adalah Kang Chang-suk, anggota gengnya Park Min-chul, kelas 10 ruangan 8. Saat mereka saling memandang satu sama lain, tak lama salah satu murid perempuan pun datang, dan memberitahukan kalau guru mereka sedang dalam perjalanan untuk datang. Jung Min-ho yang mendengar itu pun lalu mengajak Kang Chang-suk untuk pergi, dan berkata untuk membereskan Kim Hyun-sung di lain waktu. Dan sebelum pergi, Kang Chang-suk pun berkata kepada Kim Hyun-sung, kalau riwayatnya sudah tamat, dan berkata kembali kalau dia akan menemuinya selepas setelah kelas berakhir, serta memperingati Kim Hyun-sung untuk jangan coba-coba melarikan diri, dan mereka pun pergi. Setelah beberapa saat, mereka yang mulai belajar kembali, di sisi Park Min-chul yang sedang menundukkan kepalanya di atas meja, dia berkata dalam hatinya. Sial, apa-apaan itu tadi, aku ingat ditombok duluan, tapi tiba-tiba saja, aku sudah tumbang. Kim Hyun-sung, berani-beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Akan kubunuh kau, anak-anak yang lain akan kembali setelah kelas berakhir. Kau pikir kau dapat menangani situasi ini? Sejujurnya, andai saja aku tidak lengah, aku pasti tidak akan terhajar oleh si culun itu. Dia pasti sedang sok-sokan karena dia tidak pernah melihatku membuli anak-anak lain sebelumnya. Meski dia adalah ketua kelas dan sering ikut campur dalam masalah murid-murid di kelas ini, dia tidak pernah kelewatan sehingga aku tidak pernah harus berurusan dengannya. Intinya, satu hal yang pasti adalah dia duluan yang sudah keterlaluan. Kan ku buat kau setengah mampus setelah kelas selesai.
Setelah beberapa saat, di kelas 10 ruangan 8, kelas dari teman gengnya Park Min-chul, mereka yang sedang membicarakan perbuatan Kim Hyun-sung beberapa waktu yang lalu, yang berkata kalau Kim Hyun-sung sudah keterlaluan. Jung Min-ho pun membalas perkataan temannya, dengan mengatakan, "Tapi Kim Hyun-sung, si bajingan itu, dia tidak sedang dalam pengaruh narkoba atau sejenisnya kan? Yah, dia pasti bersikap gegabah tadi tanpa tahu konsekuensinya. Kukira masalah ini dapat teratasi dengan mudah, tapi dia malah melakukan itu ketika kita ingin menghajarnya duluan tadi. Ngomong-ngomong, apa dia menyebarkan rumor soal cerita itu? Tapi apapun alasannya itu, Kim Hyun-sung telah merendahkan kita tepat di depan semua orang. Jika kita membiarkan masalah ini begitu saja, anak-anak lain pasti juga akan meremehkan kita nanti. Jadi, bahkan jika kita telah menerima permintaan tersebut, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk menginjak-injak bajingan itu, agar dia tidak berani lagi melihat kita searogan itu." Dan Kang Chang-suk yang mendengar itu pun, dengan perasaan yang sangat marah, dia menjawab, "Tentu saja." Di kelas Kim Hyun-sung dan Park Min-chul, setelah pelajarannya sudah selesai dan guru mereka meninggalkan ruangan kelas, Park Min-chul yang langsung berdiri dari tempat duduknya untuk membalaskan perbuatan dari Kim Hyun-sung. Tanpa diduga, Kim Hyun-sung langsung mendaratkan tendangan yang tepat mengenai wajahnya, dan belum selesai dari itu, Kim Hyun-sung langsung menjambak rambut kepalanya, kemudian berkata, kalau mereka harus melanjutkan perkelahian mereka yang tertunda. Park Min-chul yang mendengar perkataan Kim Hyun-sung, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Bajingan ini, apa-apaan dia, bukannya menghindari kami, tapi dia malah ingin melawan kami." Di kelas teman geng Park Min-chul, mereka yang akhirnya beres waktu belajar mereka pun pergi menuju kelas Kim Hyun-sung dan Park Min-chul, untuk bertujuan memberi pelajaran terhadap Kim Hyun-sung. Namun saat mereka melihat para siswa yang terlihat sedang menonton apa yang sedang terjadi, Jung Min-ho yang menyadari kalau Kim Hyun-sung melakukannya kembali kepada Park Min-chul, dia pun sangat marah, dan mereka pun langsung berlari untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat Jung Min-ho sampai ke pintu masuk kelas, yang dia dapati adalah Kang Min-chul sudah babak belur dihajar oleh Kim Hyun-sung. Kim Hyun-sung yang melihat mereka datang, dia pun berkata kalau mereka sudah terlambat. Kang Chang-suk yang melihat itu pun marah, dan langsung menerjang ke arah Kim Hyun-sung untuk membalas perbuatannya, dan di sisi Kim Hyun-sung, dia yang melihat itu, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Aku tak henti-henti mensimulasikan adegan ini ketika aku koma selama 10 tahun ini. Menangani Park Min-chul bukan apa-apa bagiku. Masalah terbesarku adalah orang ini, Kang Chang-suk. Mengalahkan Park Min-chul itu mudah. Tapi, aku tidak bisa memikirkan cara mudah untuk mengalahkan dia dengan kekuatan yang aku miliki saat ini. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Jawabannya sederhana. Lakukan saja hal yang belum pernah aku pikirkan. Main adil, ngawur, untuk mencapai balas dendamku, aku tidak punya waktu untuk pilih-pilih. Tak peduli olahraga macam apa yang selama ini kau lakukan, aku yakin kau sekalipun tidak tahan jika dipukul dengan besi." Setelah memukul Kang Chang-suk dengan bantuan kunci gembok, Kang Chang-suk yang terjatuh tak sadarkan diri sehingga membuat temannya terkejut saat melihatnya. Di sisi Kim Hyun-sung, dia yang melihat kesempatan untuk menyerang kembali, dia pun bergerak cepat dan menabrakkan badannya ke arah Choi Yong-taek, dan di waktu tersebut Kim Hyun-sung berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Jika aku menabrakkan tubuhku padanya dengan seluruh berat badanku, Choi Yong-taek tak akan mampu menahannya. Jika aku menjatuhkannya seperti ini di lorong, dia tak akan mampu bereaksi pada serangan selanjutnya. Aku tak peduli. Jika Jung Min-ho akan menyerangku dari belakang, lebih baik aku habisi Choi Yong-taek untuk selamanya, demi memenangkan sebuah pertarungan ketika aku kalah jumlah." Setelah menghajar Choi Yong-taek tanpa ampun, dan memenangkan pertarungannya, Kim Hyun-sung berkata kembali dalam hatinya, yang mengatakan, "Aku mempersiapkan diri demi pertarungan ini untuk sangat lama dalam pikiranku. Tapi, kelihatannya tubuhku tidak cukup kuat untuk mengikutinya. Meskipun begitu, aku tak bisa berhenti di sini, karena masih ada satu bajingan yang tersisa." Di sisi Jung Min-ho, dia yang mulai merasa ketakutan melihat perbuatan Kim Hyun-sung. Dia pun berkata dalam hatinya, yang mengatakan, "Kim Hyun-sung, ternyata sekuat ini, tapi dia hanya cukup kuat untuk keluar dari daftar pembulian. Dia tak sekuat ini sebelumnya.
dia benar-benar seperti monster. Karena Changsuk sedang pingsan sekarang, aku tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Di saat Kim Hyun Sung menghampirinya dan berkata kalau mereka harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai, Jung Min Ho yang gemetaran karena ketakutan, saat Kim Hyun Sung akan melancarkan pukulannya, dia pun dihentikan oleh seorang guru sebelum pukulannya mendarat ke wajah Jung Min Ho, dan di sisi Jung Min Ho, dia yang selamat dari tindakan Kim Hyun Sung. Setelah tertawa, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, tentu saja, Pak Guru akan menyadarinya karena dia sangat berisik. Ada 3 murid yang berdarah. Ini masalah besar bagi sekolah. Mampus kau, bajingan. Kim Hyun Sung yang dibawa ke ruangan guru. Guru tersebut lalu menceramahinya, dengan berkata, "Hei, Kim Hyun Sung, apa kau sudah gila? Meskipun kalian laki-laki, segala hal ada batasannya." Beberapa dari mereka dikirim ke rumah sakit dengan wajah yang berdarah, dan di waktu yang sama, guru tersebut berkata dalam hatinya, yang berkata, "Ini akan jadi masalah. Jika ada yang salah, aku mungkin akan harus bertanggung jawab sebagai pembimbingnya. Jika aku tidak mau ikut campur, lebih baik aku menyalahkan semuanya kepada Kim Hyun Sung." Kenapa bocah ini membuat masalah yang begitu besar? Lalu berkata kembali, dengan mengatakan, masalah ini tidak akan hanya ditangani oleh sekolah. Aku sudah bekerja sebagai seorang guru selama lebih dari 1 dekade. Tapi, belum pernah aku melihat bocah sepertimu. Sebaiknya kau siap-siap, para orang tua dari anak-anak itu tak akan membiarkanmu lepas dari ini. Kau harus membayar apa yang, dan sebelum perkataannya selesai, Kim Hyun Sung memotong perkataan gurunya tersebut, dengan berkata, "Pak Guru, Bapak tidak perlu bereaksi berlebihan. Ini juga bukan insiden kekerasan pertama di sekolah ini. Bapak kan jago dalam hal ini. Gunakan saja keahlian Bapak itu. Mengubur kasus tanpa memperbesar masalah. Kuburlah kasus ini, supaya saya tidak kena masalah." Guru tersebut, yang mendengar perkataan Kim Hyun Sung pun marah, dan langsung menampar Kim Hyun Sung di depan guru yang lain yang berada di ruangan tersebut. Kim Hyun Sung yang melihat ekspresi para guru, dia berkata dalam hatinya, "Persis seperti yang kuduga, inilah kenapa aku mati. Aku bukan mati hanya karena pembulian, penyebab kematianku adalah pembulian dan orang-orang dewasa pengecut yang sibuk cuci tangan dari urusan ini." Aku mengingatnya dengan jelas, terutama tentang bagaimana Kim Yung Chul, pembimbing seksi pertama, hidup sebagai seorang guru, seorang sampah yang bahkan tak pantas disebut manusia. Di saat Kim Hyun Sung terus ditampar oleh gurunya yang sudah diketahui namanya adalah Kim Yung Chul, Kim Hyun Sung berkata kepada Kim Yung Chul untuk menghentikan tindakannya tersebut. Namun dia yang tak menggubris perkataan Kim Hyun Sung. Saat akan menampar Kim Hyun Sung kembali, Kim Hyun Sung bergerak mendekatinya, lalu berkata, "Sebaiknya Bapak kecilkan suara Bapak, jika tidak, saya hanya bisa memberitahu yang lainnya, kalau Bapak selama ini menerima suap dari orang tua murid, terutama dari orang tua Jung Min Ho, yang setahu saya, sering Bapak hubungi. Haruskah saya meneriakkan semuanya di sini, sekarang juga? Kalaupun bukan itu, ada hal-hal lain yang bisa saya katakan, contohnya, perselingkuhan dengan bu guru bahasa Inggris." Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.